Karena dokter ini insya Allah alhamdulillah sudah keliling buana dimanapun ya insya Allah. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang kenal, tapi saya kenalkan terlebih dahulu ya. Kita baca dulu CV-nya dari beliau. Beliau Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Saat ini beliau bekerja di Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo, dan juga sebagai Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri di RSUD Dr. Sutomo, kemudian di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau ini tamatan dari Universitas Airlangga, Bapak Ibu semua, dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1988. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan jamaah Masjid Ar-Rahmah yang hadir pada sore hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah istiqomah ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi, dan kita isi kegiatan menjelang buka puasa dengan sharing, berbagi, saling menguatkan. Mudah-mudahan jamaah nanti ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, dan tambah berkah dalam hidupnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehat sampai senja, usia senja ya, mungkin menguat kembali. Asal yang penting tidak punya rasa dendam, tidak enak dengan orang, ya, tersinggung dan lain sebagainya ya. Jadi bahagia seperti sore hari ini. Satu, psikis. Kedua adalah psikis, pikiran. Ya, bisa untuk yang lain. Saya punya pasien satu umur 36 tahun kena kanker otak, ya. Karena dia bagian menyelesaikan masalah, semua masalah. Jadi tidak kuat, stres, kecapean, muncul kankernya, ya. Jadi orang yang mikir itu biasanya sering ngelamun. Itu mikirnya kabur ya, stres. Jadi panjangan duduk berlima itu satu mesti rada aneh orang itu ya, nggak usah nunjuk, yang nunjuk itu biasanya yang stres ya. Jadi diem aja, ini udah banyaknya. Jadi kita harus saling mensupport seperti sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Yang nggak tepuk tangan, pikiran itu 70%. Apa mau pergi ke masjid kok jalannya lurus terus nggak tola-tole gini terus pelan, itu stres ya, karena yang dipikir banyak ya, anak ya, buko ya, macem-macem ya, nanti liburan bagaimana, mudik bagaimana, itu stres ya. Jadi biasa saja kan tetap semangat dong ya. Memang tantangan puasa itu 3. Satu adalah ngantuk, kedua adalah males, ketiga adalah lapar. Ya Allah, ngaji, zikir, dan lain sebagainya ya, tenang pikirannya ya, itu. Dan cirinya orang yang lulus Ramadan nanti berat badannya harus turun 2-5 kilo. Jadi panjenengan awal-awal itu nimbang, misalkan 60, maka yang lulus nanti berat badannya harus antara 55-60, dia turun. Karena puasa adalah diet yang paling sempurna. Kalau ada lulus Ramadan kok naik 10 kilo, nah berarti dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak lulus ya. Jadi hati-hati ya, harus puasa itu makanya menjadi sehat. Makanya orang yang darah tinggi, punya tensi 140-150, dia pasti akan membaik. Karena istrinya puasa, tidak boleh marah, kemudian buka seneng, kemudian terawih, kemudian subuh berjamaah ya. Nah, yang berat itu kan mempertahankan nilai-nilai Ramadan, kan itu benar. Hanya sampai Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan penuh berkah, pengampunan,
Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang ketemu bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan dia tidak mendapat pengampunan dari Allah, maka celaka orang. Karena Rasulullah mengingatkan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho dari Allah, maka langsung dihapus dosa. Ya, dan bukan itu saja. Ini saya lihat wajahnya wajah-wajah surgawi. Amin. Karena orang berpuasa di bulan Ramadan salah satu yang dirindukan oleh surga. Semoga kita semua berjumpa di surga lewat pintu Ar-Royan, ya, puasa. Semoga. Makanya kita harus semangat. Ini 10 hari sosial, kumpul-kumpul, buka bersama, pokok bersama, terawih bersama, subuhan bersama, kumpul-kumpul. Itu sehat sosial. Orang yang menyendiri diem aja itu cepat mati. Ya, tidak ngomong, menang, bojone kereng bisa. Ya, mati. Coba banyak ngelamun sendiri, tidak ada teman. Kalau ada teman ngobrol, kadang-kadang guyon sedikit, itu oksigennya masuk, happy dia, bahagia. Makanya jangan suka menyendiri, harus punya komunitas kita. Otomatis komunitasnya yang baik, tidak membicarakan orang lain, tidak menghibah, tidak mengeluh. Jadi omongan nanti malam terawih ya, yes, oke. Ketemu di sini ya, iya, oke. Besok buka bersama ya, oke, iya. Itu semangat. Jadi positif kata-katanya. Jadi kan, ayo besok buka bersama guys, repot. Nah, itu negatif dia, ya. Nah, makanya ucapan harus positif. Makanya ibu kalau ucapan negatif, maka ditambahi penderitaannya. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur tak tambah. Karena sehat ini sudah triliunan ya. Sehat ini triliunan ini. Makanya dijaga kesehatan itu tidak mudah. Makanya yang sakit lututnya gimana tuh? Lututnya alhamdulillah tambah cepot-cepot. Jangan aduh kalau untuk duduk ini tambah berat ya. Alhamdulillah meskipun dia sakit, alhamdulillah masih kuat untuk terawih. Ya, masih alhamdulillah, mudah-mudahan. Itu mindsetnya positif jadinya. The power of mindset. Hatinya bersih, hati ini suci sama Allah 1 bulan. Allah yang mencuci, hard wash. Makanya semoga nanti kita Ramadan itu belajar kita sabar. Ya, ya. Ada ibu-ibu di sini yang masih sensi, tersinggungan. Terus juga marah-marah, ngomong banyak gitu ya. Orang kalau diem aja ya, ada masalah tapi tidak berani ngomong, itu risikonya kalau udah jantung ya kanker. Tapi kalau dia kakek ngomong, kepo, itu risikonya stroke. Iya. Makanya Rasulullah selalu proporsional, tengah-tengah. Makanya Allah menciptakan telinga 2, mulut 1. Good communication is good reason. Kalau dalam bicara kok bagus, dipuji, aku setuju, oke. Itu, ya. Sama dengan orang yang nggak egois. Orang yang nggak egois itu mesti sehat. Orang egois itu nggak sehat ya. Mesti memaksakan kehendaknya. Yang bagus itu bisa menerima pendapat orang lain. Bagus sih demo, aku setuju. Besok ketemu ya, oke. Itu sehat, langsung saya remodeling. Tapi kalau nggak iso, mati dia. Makanya kalau ada orang ngeyelan, dia egois, itu biarkan. Nanti dia mati sendiri. Ya. Dan orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Tidak ada nilainya orang egois. Meskipun orang itu pinter. Betul ya? Karena ilmunya Allah itu luas. Jelas ya? Dan orang egois itu cirinya gampang. Dia kalau foto cekrek mesti dicari gambarnya dia sendiri. Jadi ibu kalau foto-fotoan selek gitu biar lihat aja. Kalau dia lihat gambarnya sendiri, itu orang itu egois. Kalau bagus suruh nge-share, kalau jelek suruh hapus. Paham ya? Jadi kumpul-kumpul yang bagus-bagus, mudah-mudahan panjang umur. Dan saya doakan cepat umroh haji. Karena itu mimpi. Kalau sudah tindak Mekah Madinah, dunianya insya Allah enteng. Gak stres lagi.
Kalau ada ibu-ibu jalan kok pelan terus tambah mendek. Ini otaknya cemek, namanya brain atrophy, gepeng, ya. Kalau orang mikir itu energinya 5 kali lipat. Keempat adalah kultural. Kita harus bisa menghargai orang lain, toleransi. Yang terakhir adalah spiritual. Spiritual ini diuji, spiritual ini puasa. Makanya panjenengan kalau lulus puasa tidak hanya sehat berkualitas, tapi insya Allah menjadi orang yang berkelas. Kalau dipanggil beriman, ada enggak orang Islam yang tidak puasa? Ada. Makanya dipanggil yang iman, yakin bahwa kalau ini dilakukan ini perintah Allah, maka insya Allah yang sakit insya Allah menjadi lebih baik. Ya, yang belum sukses insya Allah bisa tambah sukses. Yang di training sama Allah, ini honor kita loh ya. Bukan saya kalau trainer saya Indonesia ya paling 5 hari 7 hari harus bosan. Ini Allah 1 bulan di training. Makanya panjenengan harus lebih sabar. Ibu G, sabar itu di sini Bu ya. Nah, Bu kalau ada orang marah-marah mesti kan Bu yang sabar B, yang sabar itu pegang dadanya ya. Masa ada gini, Bu yang sabar Bu ya, yang sabar. Nggak ada, ini untuk mikir. Betul G? Hati. Obatnya di hati yang tenang. Hati yang tenang itu apa? Zikir, ibadah, ya, menolong orang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang tenang itu bagaimana? Jantungnya mesti suaranya seperti jarum jam. Karena 3 pilar dia bagus. Kepada Allah dicintai dan Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Tidak ada musuh satu orang. Kepada semua dia gampang memaafkan. Ya seperti panjenengan. Kenapa wajahnya surgawi? Karena bersyukur dan memaafkan. Itu kelihatan dari bibirnya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Dia selalu memaafkan juga. Kalau kita ada salah, Bu maafin ya kemarin aku. Enggak apa-apa, sama-sama. Bibirnya mesti lebar. Enggak ada orang gini. Bu maafin, Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Enggak ada. Bibir kecil ini bisa mengeluh loh. Cabut nikmatnya. Jadi banyak persoalan kita ini ternyata dari sikap dan perilaku kita sendiri. In asantum li'anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Ibu baik dengan orang dibalasi jelek, tidak ada. Ya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Ramadan adalah bulan untuk introspeksi diri. Self correction, scoring dan mapping. Oh, kebaikanku gini, kekuranganku gini. Aku sensi, aku tersinggungan. Sekarang enggak, biasa aja. Oh, aku dulu suka dendam. Kalau dendam kena kanker ya. Hati jangan suka dendam, benci sama orang. Ada tuh kadang-kadang benci. Aku enggak cocok sama si A, enggak apa-apa. Aku enggak cocok sama pasangan hidupku, suami istri, enggak apa-apa. Dia dari kiri, kita dari kanan. Beda-beda ada alasannya, tapi tetap makan bersama. Cari solusi. Enggak mudah itu. Tapi ada yang enggak cocok sama itu, ya enggak cocok sama itu, ya enggak cocok sama itu, ya enggak cocok sama itu. Ya dengan yang bermasalah. Paham ya? Paham ya? Kalau ada orang enggak cocok dengan banyak orang, berarti dia yang bermasalah. Hidup yang enak bagaimana? Kita mencocokkan dengan orang lain. Maka rezekinya akan banyak. Karena orang seneng. Gitu ya. Jadi spiritual kita harus naik. Dari beriman diproses sama Allah menjadilah alakum tattaqun. Apa caranya orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sar'i wad dharra wal kadhibina ghaidz wal 'afina 'anil nas. Orang itu punya social intelligence yang tinggi. Dia gampangan dijak kerjasama yang baik. Dan dia sosialnya tinggi, suka berman, nggak pelit. Makanya orang yang bermasalah itu biasanya di kampung, di komunitas, dimintai urunan itu bulat, nah itu orang bermasalah. Wis nggak bayar, takon laporan, ada itu yang gitu. Ya, yang bagus terus aku ikut. Ada kegiatan apa? Bukan bersama, aku ikut minumnya, aku ikut selainnya, aku ikut, oh itu dia ikut. Memberi karena tahu bahwa sehat ini dikasih triliunan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Tanya rumah sakit Al-Isyad, kalau ganti lutut itu berapa? Tanya aja.
150 juta itu ganti lutut. 150 juta ini total kening replacement. Kalau ada yang cekot-cekot, ya lutut ini ada ibu yang kadang-kadang cekot-cekotnya ada. Jadi kalau sholat putih bunyi keretak. Kalau bangun bunyi kelotak. Itu berarti tulangnya bergeser, ada masalah. Ya ganti ring, pasang ring itu 95 juta. Pasang stand di otak itu 200 juta. Makanya sehat itu dijaga, makanya mindset kita apa yang kita bisa, jangan males, olahraga jangan males. Ya apa Pak boleh puasa? Boleh setelah subuhan sebentar 15 menit atau menjelang buka. Maka harus gerak sesuai dengan hatinya, ya. Nggak usah dipaksa olahraga itu. Olahraga yang dipaksa nggak akan keluar endorfin, malah benci, yang keluar kortisol. Itu olahraga kamu tambah sakit. Nah kamu benci, kamu nggak senang. Harusnya kamu bahagia olahraga. Gitu. Makanya puasa kok bisa menyembuhkan penyakit bagus, terutama diabetes. Diabetes tipe 2 adalah emotional control, makan amburadul, malas olahraga. Nah puasa nggak boleh marah, makanya teratur buka sama sahur. Nah olahraganya nggak terawih, itu apa nggak olahraga, subuhmu itu apa nggak olahraga. Lu kok membaik, alhamdulillah. Tapi mempertahankan kebiasaan Ramadan itu yang berat. Ya, itu ya. Jadi kalau Bapak pengen awet tua yang berkah, mau enggak? Good gennya harus bagus. Makanya kalau sekarang putra putri kita menikah, itu harus ada merit counseling. Orang tuanya ada keturunan diabetes, ada keturunan kanker apa, terus ditemukan. Nanti kemungkinan belum keluar tapi kemungkinan. Makanya kamu jangan terlalu capek, jangan terlalu stres, makanmu harus yang baik dan lain sebagainya. Kedua, good diet, makan yang bagus-bagus. Nah ini saya pesan, kalau sudah tua, makannya yang enak-enak. Karena perutnya sudah kecil. Kalau enak, kuat, untuk apa? Ibadah, betul enggak? Nah ini sudah tua dikasih daun-daunan, terus kalau tambah lemes. Ke masjid tambah lemes. Pulang dimarahi istrinya, mati. Harus makan yang enak. Gak usah takut. Sekarang kan banyak. Jangan makan ini. Ya mati aja. Dulu enggak punya duit enggak bisa beli. Sekarang punya duit enggak boleh makan. Ini maksudnya bagaimana? Makanlah nyuntur Rasulullah. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan Rasulullah itu paling senang berbagi. Rasulullah itu belum makan 3 hari. Sahabatnya enggak belum makan 7 hari. Maka rotinya diberikan. Persis seperti warga yang ada di Ar-Rahmah ini. Persis. Cuma bedanya dia dicakot dulu baru diberikan. Kalau Rasulullah langsung diberikan kepada sahabatnya. Jadi kepedulian Rasulullah itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyontoh itu semuanya. Gitu. Good gen, good diet, good exercise, olahraga. Yang bagus apa olahraga? Ya sesuai hatimu. Tapi pada waktu pandemi saya menemukan olahraga yang terbaik. Karena semua pada mati. Innalillahi. Betul enggak? Pernah gitu? Banyak kan sudah lansia. Kebanyakan yang meninggal lansia pada waktu pandemi itu karena sudah tua, komorbid banyak dan gampang cemas. Nah, saya sudah lansia yang keluar sama saya. Ayo kita olahraga. Kita di luar kok keringetan. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik. Memang selama pandemi adalah golf. Golf itu memang terbaik. Cuman golfnya orang Jawa, nyapu omah, ya. Golfnya orang Jawa, nggak kemana-mana ya. Betul nggak? Good exercise, good habit kebiasaannya. Saya bangga dengan warga yang ada di Ar-Rahmah ini, bapak-bapaknya tidak ada yang merokok. Bagus itu contoh yang luar biasa itu menurut saya. Karena kanker yang terbanyak sekarang payudara, serviks, paru. Keempat adalah kanker kolorektal. Ini bapak-bapak tidak ada yang merokok ini. Aduh sehat semuanya ini. Bagus ini ya. Kemudian good habit, good exercise, good habit, good luck. Kalau itu bagus semuanya sudah terus tapi masih sakit ya nasib ya. Yang terakhir adalah good bye, sudah waktunya ya. Jadi gimana kan? Misalnya kita kan ikhtiar ya gitu ya. Jadi tolong kalau 40 tahun ke atas tetap gerak. Makan yang enak-enak, ojo lali minum. Minum itu lebih penting daripada makan.
Makanya kalau orang pengen sehat, nasinya dikurangi. Kalau nasinya tidak banyak, maka silahkan makan sate, gulai, dan lain sebagainya. Kepala kambing monggo silahkan. Ya, nasinya aja banyak-banyak. Ya, makanya saya jarang makan nasi. Ya, ganti lontong. Ya, gitu. Alhamdulillah, sehat ya. Terus makan sayur, buah-buahan. Makanya ini, ojo mikir bahaya. Makan yang bahaya itu yo sendirian, terus terlalu banyak. Ya, itu. Teman-teman, durian sekarang sudah tua, duitnya banyak, nggak bisa makan durian. Durian yang dimakan nggak diambu, gitu kan? Nggak dimakan diambu, kuatir. Karena nggak bersih hatinya. Ya, saya makan durian, waduh, nikmat sekali. Durian itu sangat bagus, lemaknya tak jenuh, serotoninnya tinggi. Ya, saya bebas, malah kambing di sini, jalan ini. Saya kemarin di traktir ibu-ibu, wah enaknya bukan main. Ya, santai. Yang penting mindsetnya positif. Kalau mindsetnya positif, dirubah sama otak ini. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Kalau sate ini dimakan jadi energi, bukan jadi kolesterol. Kolesterol itu karena capek, kelelahan dan pikiran, bukan dari makanan. Makanannya hanya 10-15%. Makanya jangan takut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan makanan ini, buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan. Nanti jadi kekuatan. Gitu, the power of mindset. Ya, gitu. Tapi kalau ini takut kok ya apa ya kolesterolku ya apa ya. Jadi satenya auto enggak dimakan-makan. Kolesterolnya naik. Kan rugi dia. Wis enggak makan sate, kolesterolnya naik. Ya. Mindsetnya dirubah. Jadi sehat itu hati yang bersih, mindset positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang banyak. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sehat semuanya ya, Bu ya. Bagus aku, masalahnya banyak, utangku akeh, sedekahnya tambah, pasti diganti sama Allah. Hidup itu satu backingnya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Kedua, bisnislah dengan Allah. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak ada orang ahli sedekah, ahli menolong terus hidupnya sakit-sakitan, tidak enak, tidak ada. Ya, karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Dan sedekah tidak selalu duit loh ya. Senyum, berkata yang baik, ilmu, tenaga. Orang kalau suka nolong, lulus Ramadan, sosialitasnya tinggi, dia gampangan enak, sukses dia, pasti sukses. Orang senang semuanya kok. Paham ya? Jadi tidak ada sulit dari diri kita sendiri. Maka Ramadan harus kita mengupdate ilmu dan kompetensi, mengupgrade akhlak, sikap dan komunikasi, dan mengupload kegiatan-kegiatan yang positif seperti hari ini. Kita buka pertanyaan, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus ya materinya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk mensiasati untuk kita yang sudah sepuh kan setiap malam itu kecilnya 6 kali kan, paling tidak itu 2 jam atau 2 jam setengah, paling lama 3 jam, kadang-kadang malah 1 jam setengah. apa? Terawih? Bukan. Mensiasati kencing itu. Oh, kencing. Kan pernah. Kencing itu kalau malam pokoknya tidak lebih 2-3 kali insya Allah aman. Aman. Loh. Semalam itu 6 kali kan. Oh, diabetes Pak itu Pak. Loh, entar dulu pernah itu loh apa? Operasi Prostat. prostat 2 kali ya. Kontrol. Tadi apa klepnya itu sudah lowek gitu kayaknya. Oh, ya kalau prostat itu Bapak satu olahraga, minum ya yang ya elektrolitnya cukup bagus, boleh sekali tebu, air degan boleh ya. Kalau jusnya harus ada tambahan tomat. Cuma tomatnya jangan terlalu banyak. Kalau tomat asam uratnya tinggi, tapi untuk campuran aja. Tomat itu sangat bagus untuk prostat, khusus spesifik untuk prostat ya. Nah, terus obat-obatan jadi ya dulu sakitnya apa pembengkakan apa yang lainnya bisa ya. Tapi kalau pembengkakan itu sudah diatasi baik, nggak ada masalah. Tapi sekarang kencingnya lancar, cuman sering gitu. Lancar cuman sering kan. Nah, kita tuntasnya itu yang susah ya. kan dapat tambahan obat dari urologinya. Iya, sama apa? TG-nya kalau dok agak anu ya. TG itu berarti Pak, kental darahnya itu dari Bapak enggak emosian gitu, enggak Enggak. temen Pak. Temen Pak. Itu yang saya. Ya.
Saya itu biasanya dari emosian dan Nah, saya kalau ya gitu tak Pak. triglyceridnya nasinya dikurangi coba. Triglyceridnya dikurangi, olahraganya, terus ditambahi antioksidan. Antioksidan itu sayur, buah-buahan, ikan laut. Tapi yang bagus itu ya produk senyum ya, nggak usah keren-keren. Bapak kadang-kadang mengsoan gitu tanda? Enggak. Sabar ya, insya Allah. Ya, ada. Tapi kontrol obatnya harus teratur. Ya, mic-nya ada. Ini Mas. Ya. Setelah buka, mensegerakan berbuka. Tak kroso. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu, berdiri. Malu. Enggak apa ya, siap. Oke. Kalau mengatasi penyakit asma sama asam lambung gimana Pak? Pak setiap hari sering kambuh gitu. Ya, asam lambung memang Asma. ya, asma itu berarti imunnya sedang turun ya. Minum air hangat, banyak kena sinar matahari pagi ya. Asma itu kan ada reaksi antigen antibodi ya, alergi. Terus tambahin vitamin D ya, vitamin D. D itu duit ya, duit sama vitamin D kebetulan. Itu ada imunnya 3 ya. Jadi aja putus asa ya. Nah, asam lambung itu wajar sekarang orang stres itu ya. Jadi lambung yang normal itu suaranya seperti gini. Kerucuk hilang, kerucuk itu normal. Kalau kerucuk itu stres berarti ya. Nah, itu harus tenang, banyak istighfar, banyak bersyukur ya. Terus makannya sedikit-sedikit, jangan makanan yang merangsang seperti pedas ya. Itu dihindari dulu. Terus ada orang yang gampang asam lambung sementara kopi ya jangan dulu ya. Karena akan membuat rasa tidak enak ya. Itu aja ya. Kalau suaranya begini Pak, kerucuk, bretek itu mencret ya. Jadi ada kodenya masing-masing ya. Sehat ya Bu ya. Ajak meremehkan asam lambung karena bisa ke jantung, bisa ke penyakit-penyakit yang lainnya ya, sekali berikan. Kalau tembus ke belakang biasanya kadang-kadang batu umpet dulu bisa ya. Nah, jadi harus dievaluasi lagi. Sehat tapi Bu, puasa insya Allah tambah sehat. Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga panjenengan sehat semuanya dan bisa panjang umur yang berkah, dan mudah-mudahan puasa kita bisa berlanjut sampai terakhir, bahkan kita diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terus mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Semoga kita semua sehat selalu, ya.